Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amala sholihan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia sehingga pada sore yang penuh barokah ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk hadir ke majelis taklim untuk mendapatkan ilmu, duduk di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah dan mudah-mudahan pada pertemuan ini Allah curahkan banyak taufik kepada kita sehingga dengannya kita mudah mengamalkan seluruh apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan secara keseluruhan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita aturkan kelak akan menjadi wasilah kepada kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf ya Bu, saya belum berkawan sama ini nih. Baik, ibu-ibu apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya penuh syukur ya Bu, makanya dihayati alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan benar-benar banyak kebaikan yang kita dapatkan sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berduduk di sini bukan semata-mata karena saya lebih hebat. Saya yakin ibu-ibu yang umurnya di atas saya, insya Allah pemahamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, amalnya juga insya Allah lebih banyak dibanding saya yang mungkin masih berapa ya Bu, mungkin saya cocoknya jadi anak. Tapi kali ini kehadiran saya di sini, Masya Allah ya Bu, mudah-mudahan sama-sama kita berbagi, tidak ada yang lebih gitu ya. Karena sebenarnya kita di hadapan Allah sama ya Bu, sama-sama dalam masa ujian. Dan selama masa ujian tidak ada yang berhak mengklaim bahwa aku lulus gitu ya. Yang akan menentukan lulus tidaknya kita di hadapan Allah adalah semata-mata amal kita, apakah sudah kita persembahkan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang suatu hadis ya, dikenal dengan sebutan hadis tentang muflis. Apa Bu? Muflis. Ada yang punya anak namanya muflis? Enggak ada. Suaminya enggak ada namanya muflis ya? Jangan ya Bu. Kalau muflis tidak apa-apa, bukan muflis ya. Nah, seperti apa hadisnya kita akan bahas ya. Inti hadis muflis ini adalah tentang kebangkrutan. Ibu-ibu di sini ada yang mengalih kerjanya Bu? Banyak ya. Kalau berjualan apa yang diharapkan ibu-ibu? Beruntung ya, untung. Tidak ada yang menginginkan buntu. Itu hakikat berjualan. Berjualan dalam rangka untuk mendapatkan qimah materi atau nilai materi. Dan kita akan bahas hari ini tentang kebangkrutan, tapi bukan dalam dunia bisnis. Saya akan bacakan hadisnya, tapi kebangkrutan di sini adalah bangkrut di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalul muflisu fina mala dirhama lahu wala mata'. Ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini berkatanya sambil nanya Bu ya, tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Ditanya ini ya. Tentu kalau orang pengusaha ini kan banyak mendala ya Bu. Insya Allah sini adalah pengusaha. Jadi kalau pengusaha ditanya apa itu bangkrut, maka jawabannya juga khasnya seorang pengusaha. Apa jawabannya? Seperti sahabat Nabi yang kebanyakan adalah pengusaha, dia mengatakan begini. Faqal innal muflisa min di atasnya ya. Qalul muflisu fina malla dirhamu wala mata. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham. Selain tidak punya dirham, dia juga tidak punya kekayaan. Zaman dulu disebut dirham. Dirham itu mata uang pecahan yang paling kecil-kecil. Kalau dinar itu kan emas. Jadi uang besar itu emas. Kalau kita uang besarnya apa Bu? Yang warna merah itu ya, merah, biru gitu ya. Ini kalau sebutannya dirham, itu kalau di kita receh. Saking kan bangkrutnya, uang receh pun tak punya. Bukan hanya dia tidak punya uang receh, tapi dia juga tidak punya kekayaan, nggak punya modal, nggak punya investasi, tidak punya harta sama sekali. Maka itu dikatakan menurut sahabat Rasulullah itu sebagai apa? Orang yang muflis, orang yang bangkrut. Lalu ternyata Rasulullah membantah, menjawab dengan jawaban yang menyanggah. Apa jawabannya? Rasul pun akhirnya mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholati wa siyami wa zakati. Ini ya. Sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku itu umat siapa Bu? Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu agamanya apa? Agamanya apa? Islam itu siapa Bu? Kita kan. Jadi yang disebut di sini umatku itu adalah umat Islam, bukan umat yang lain. Maka disebutkan umatku di sini yang muflis itu oleh Rasulullah adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti. Dia datang bawa apa Bu? Bisolati, datang dengan pahala sholatnya. Sholat apa Bu? Sholat wajib 5 waktu dikerjakan. Sholat sunat, tahajud, duha, tahiyatul, apalagi sholat rawatib, apalagi sholat tasbih, sholat taubat, sholat macam banyak sholat dikerjakan. Dia datang Bu, banyak pahala sholat. Setelah itu apalagi? Bukan hanya pahala dari pahala sholat, tapi berikutnya datang dengan apa Bu? Wasiyami. Dia juga datang dengan pahala siam. Apa siam Bu? Apa siam Bu? Puasa. Puasa apa Bu? Puasa wajib. Puasa apa Bu? Puasa Ramadan. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa 6 Syawal. Bukan hanya itu, ditambah lagi puasa Ayyamul Bid, Senin, Kamis. Puasa apa lagi? Puasa Arafah, puasa Sya'ban, puasa Rajab. Mungkin semua puasa dikerjakan yang sunah-sunah. Banyak nggak Bu? Banyak. Cukup? Tidak. Ada lagi. Bukan hanya pahala sholat, pahala puasa, tapi dia juga wazakah, zakat. Zakat ini yang wajib. Bukan hanya yang wajib. Yang wajib kan zakat fitrah dan zakat mal. Tapi bukan hanya bawa pahala zakat fitrah dan zakat mal. Dia juga datang dengan membawa pahala sodakohnya, infaknya. Mungkin ada wakafnya. Dia bawa banyak pahala dari sisi hartanya, jiwanya, puasanya, sholatnya. Dia sudah bawa semuanya. 3 Bu ya. Tetapi wayati qad syatama hadza wa yati qad syatama hadza. Tetapi dia datang juga bawa apa Bu? Syatam,
Dosa apa syatam itu? Suka mencela, suka mencaci, suka menabur makian. Nah, apa? Sudah bawa pahala sebanyak tadi. Kalau mungkin Bu mau digambarkan itu pesona betul ya. Segunung-segunung, tetapi segunung tadi itu ternyata diimbangi juga dengan dosa yang Masya Allah. Dosanya apa pertama? Dia juga bawa syaitan. Apa tadi syaitan Abu tadi? Mencaci. Bukan hanya mencaci. Wa qadhafa hadza. Qadhaf itu apa Bu? Qadhaf itu artinya berdusta. Berdusta dalam arti apa? Memfitnah. Fitnah, bercakap, berbicara. Dan inilah yang mengerikan. Karena apa? Biasa perempuan ini suka apa Bu? Suka kelebihan apa Bu? Kelebihan bicara. Nah ini ya, nanti kita akan perhatikan satu-satu. Berikutnya apa lagi? Wa akala mala hadza. Apa lagi? Akala mal, makan harta. Harta siapa? Harta orang yang bukan haknya dia ambil. Kadang-kadang sepele ya Bu ya, alahkan cuma 1.000, 2.000 kan? Atau kita ngambil barang remeh-temeh kan cuma sendok sebiji. Saya cuma terbawa piring 1. Alah dia piringnya banyak, kita ambil sebiji aja, apalah susahnya. Apalah dia tak akan mencari lah tuh, cuma sebiji. Barang remeh-temeh. Tapi khawatir ini juga besok akan ditanya. Kenapa? Kepemilikan yang dia dapatkan, barang yang dia dapatkan, ternyata itu bukan hak milik dia yang sebenarnya, sehingga dia ambillah barang itu. Maka kelak dia juga akan datang bawa dosa itu. Wa akala mal, makan harta yang bukan punyanya. Oke ya, lanjut. Enggak cukup sampai di situ. Wasafakadam, bahkan dia juga membawa dosa apa Bu? Wasafakadam. Apa itu safakadam? Dia menumpahkan darah. Nah, penganiayaan sampai cedera fisik orang, bahkan sampai mati, mengeluarkan darah, sampai ada yang mungkin membunuh sampai mati gitu ya. Nah itu juga dibawanya. Atau apalagi yang terakhir, wadorobahada, bahkan dia juga bawa dosa apa Bu? Dosa pernah memukul hamba Allah, memukul, bahkan apa kalau ada ulama itu sampai membohongi hewan saja itu termasuk tidak beradab. Kita mungkin ada yang pernah memukul hewan sampai mati. Enggak ya, na'udzubillah ya. Mukul anak sampai biram. Nah, Masya Allah ya. Maka dikatakan di sini ya. Berikutnya apa lagi? Dia sudah bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga mengiringi itu semua dengan amal-amal yang itu semuanya adalah dosa. Maka dikatakan di sini apa? Wa yuqahada min hasanati. Dan lalu akhirnya apa? Datanglah gitu ya. Datanglah orang-orang gitu ya kepadanya, sehingga apa? Akhirnya bisa mengurangi hasanah, mengurangi kebaikan-kebaikannya. Bukan hanya sekali. Bahkan ditambah lagi tadi dikatakan di sini ya. Fayuqahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu, sampai akhirnya apa? Habis semua kebaikannya. Bahkan sampai dikatakan bahkan belum habis, sudah habis kebaikannya, yang nuntut datang juga masih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya berikutnya Pak, diambillah dosa dari orang yang pernah dia syatam, pernah dia safaka, pernah dia akalamal, yang pernah dicaci, yang pernah diambil hartanya, yang pernah dia pukul, bahkan sampai tumpahkan darahnya, itu masih datang sementara pahalanya dia sudah nggak ada. Berikutnya akan dilakukan Bu, diambil akhadha min khotoyahum, lalu diambil darinya itu kesalahan-kesalahannya dan dilemparkan kepada siapa?
kepada orang ini tadi yang banyak kebaikannya. Sampai-sampai banyaklah dosa-dosa yang ditimpakan kepadanya. Akhirnya apa? Dikatakan orang itu pun lalu dilemparkan atau dicampakkan ke neraka. Nauzubillah. Ini Bu hadisnya, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kalau kita mau ambil cerita tadi, ternyata orang bangkrut besok di akhirat itu ternyata siapa? Kita yang datang banyak bawa pahala-pahala. Kadang-kadang sampai kita maaf ada muncul perasaan sombong. Walaupun hanya sehalus ya, setan itu kan mudah yang merasuknya. Pelan tapi pasti kita sombong dengan apa? Kayaknya amalku sudah banyak. Apalagi kadang kita berpikir apa? Kan aku orang yang paling solih, ibadahku banyak. Maaf, kadang-kadang khawatirnya kan kita seorang dai pun pernah merasa misalnya punya perasaan begitu. Aku tuh lebih baik loh. Ana khairun minhum. Aku lebih baik daripada dia, daripada kalian. Aku tuh banyak amalnya. Nauzubillah, sudah muncul sombong begini. Ternyata kalau kita juga masih mempraktekkan dosa-dosa ini, maaf tadi ya, sudah banyak pahalanya, sholatnya Masya Allah udah bagus. Sholatnya khusyuk, 5 waktu. Saya dekat masjid, saya dekat musola misalnya. Saya sholatnya 5 waktunya di musola dan di masjid. Malam saya juga apalagi sholat malam. Tidak cukup di situ, saya juga rajin puasa misalnya begitu. Saya juga rajin apa? Zakat, baik mal ataupun zakat fitrah dikeluarkan. Infak juga dikeluarkan. Tetapi ternyata tabungan pahala itu Masya Allah akan jadi sia-sia, dicuri oleh orang-orang yang pernah kita aniaya selama di dunia. Baik nama baiknya, hartanya, maupun fisiknya. Kita mungkin Bu, maaf, tidak ada yang pernah membunuh orang. Aman kita dari dosa. Tadi apa? Safakadam. Aman kita dari dosa membunuh orang. Ya, kita mungkin gak akan ditutup dari sisi dosa itu. Tapi apakah yakin kita tidak akan ditutup nanti di yaumil akhirat? Ya Allah, Masya Allah Bu. Di yaumil akhirat semua orang akan saling risau memperhatikan dirinya. Lalu bukan hanya sekadar risau, dia juga berusaha untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Lewat apa Bu? Lewat amal-amal yang mungkin dia titipkan ke orang-orang. Apalagi mungkin lewat orang-orang yang ngata-ngatain dia tuh di akhirat besok akan terbuka semua. Terbuka tapi tidak ada lagi rahasia siapa yang dulu pernah mengatai. Nauzubillah ya. Perempuan ini masuk saya kan kadang-kadang yang paling banyak itu dosanya dari mana Bu? Dari lisan, lidah. Iya betul Bu. Lisan itu bahasa Arab artinya lidah. Lidah ini memang Masya Allah cuma berapa ya Bu panjangnya ya? Mungkin nggak sampai 20 cm, hanya 10 cm gitu ya. Tetapi lidah ini memang tidak bertulang. Pandai bersilat lidah. Kadang-kadang Masya Allah, kemana kita kadang-kadang Bu melakukan cacian itu? Kemana Bu biasanya Bu? Zaman sekarang kita pernah dengar istilah bullying ya Bu ya. Siapa yang sering dibully Bu? Anak-anak. Dan siapa pembuli paling hebat Bu? Ibunya, nauzubillah. Kadang-kadang dari rumah bully itu Bu. Kita ngeri ya, banyak kejadian di pemberitaan. Pembulian itu, bully tahu ya Bu? Bully itu perundungan. Kalimat-kalimat yang akhirnya melecehkan, menjatuhkan. Lalu akhirnya bukan cuma sekadar di situ, ada yang efek bully ini, walaupun mungkin hanya kata-kata, tapi itu sakit loh Bu. Sakitnya di mana Bu? Di sini ya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit, bahkan sampai mempengaruhi psikologis. Orang yang sering dibully muncul pada orang tersebut paling mudah kita lihat adalah apa Bu? Tidak pede. Cenderung menarik diri dari orang ramai. Kadang-kadang Bu, kita yang membuli itu. Misal Bu ya,
Kita sering kasih label kan, Bu. Label apa? Label negatif sama anak kita. Apa labelnya, Bu? Dasar, stupid lah kita bilang. Pagi tadi dia belajar tak dapat, kita bilang apa? Stupid. Siang tadi dapat aduan guru tentang nilainya yang buruk, kita bilang apa? Stupid lagi. Sampai rumah kita ngajar dia, marah-marah, kita bilang apa, Bu? Stupid lagi. Stupid. Oh ya, Bu, stupid ya. Bahasa bilangnya apa, Bu ya? Tak tahu saya. Nah, dibilang itu ternyata apa? Asal ucapan ibu 40 kali mengatakan hal yang sama ke anak, hati-hati, Bu. Itu sudah jadi karakter. Nauzubillah. Emak-emak ibu ucapannya itu sakti. Ucapkan yang baik-baik, kata Rasul. Ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa bilang yang baik waktu marah, sebaiknya apa, Bu? Diam. Apalagi ibu. Itu ya, Bu, ke anak. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita bertobat ya, Bu. Nauzubillah, jangan lagi ada kata-kata begitu mencaci-caci anak kita. Terus kepada siapa lagi kita akan syatama tadi, dosa mulut kita tadi ini? Kepada, maaf Bu, suami. Kadang-kadang, Bu, ada karakter suami itu yang takut. Mudah-mudahan bukan suami Ibu ya. Bukan suami saya. Suami siapa ya? Ya jangan ada suami yang begitu lagi. Kenapa? Habis dibunuh karakternya oleh siapa, Bu? Oleh istri. Lewat apa dibunuh, Bu? Gak pakai pisau belati dong bunuhnya. Tapi pakai apa, Bu? Pakai lidah. Kadang, Bu ya, dibelikan, ini hari ulang tahun, anniversary lah ceritanya. Anniversary pernikahan ke 10 tahun. Ada udah 10 tahun nikah, Bu? Ada. Oh, 20 tahun. Udah 20 tahun, 30 tahun. Ternyata suami punya rezeki lebih. Biasa-biasanya enggak ngasih hadiah. Hari ini ngasih hadiah. Ngasih hadiahnya apa, Bu? Ibu diberikan daster 1 lusin. Daster itu kan baju kebangsaan mama ya, kalau sudah di dapur ya, sudah di rumah. Diberikan baju 1 lusin, lalu udah dikasih, terus nanya-nanya kita ya, kepo lah. Berapa harga bajunya, Pak? Oh, pikir si bapak tadi karena nggak pernah belanja, nggak tahu harga daster kan? Pikirnya udah murah betul, karena baju laki-laki sama baju perempuan pasti mahal baju laki-laki, Bu. Kok iya? Ya coba Ibu belanja celana laki-laki selai. Berarti kalau beli daster, mana mahal, Bu? Kalau daster ada yang 10.3, 103 ada ya. Murah banget itu ya. Nah, mungkin dikira suami itu udah murah ya. Saya beli tadi ini belinya segini tadi murah kok, Bu. 1 juta aja gitu ya. Terus kita mau, Bu? Nah, dorong kita kan? Kita bilang apa? Baju kayak gini harganya segini, bla 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 bla, panjang lebar, panjang lah. Kita habis, kita caci-caci suami kita. Dasar tak tahu lah, bolas, macam-macam kita bilang gitu ya ke suami kita gitu kan. Habis akhirnya suaminya gimana, Bu? Melintir malu, ya ampun. Ya bukannya ucapan terima kasih, malah kita caci. Atau ada yang mungkin punya suami ya yang kadang-kadang dimintai tolong lama ya, Bu ya. Pak, tolong dong Pak, gitu ya. Tar, gitu ya. Apalagi kalau di depan apa, Bu? Di depan apa? Iya, tar. Sudah tar, tak bergerak juga sampai kita udah hilang sabar, kita keluarkan caci-caci itu. Nauzubillah. Sudah jadi istri seperti apa kita? Nauzubillah. Itu baru di rumah, Bu. Ya tetangga. Kita nyebrang dari di rumah kita ya. Sama tetangga gimana? Masya Allah. Ini untuk syukur ya, di sini banyak ibu-ibu yang bekerja. Kalau banyak ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar hanya di rumah tangga, kadang-kadang banyak amal yang tidak produktif. Kenapa, Bu? Pagi-pagi selesai nyapu, nampak tetangga juga selesai nyapu. Ngapain, Bu? Iya, say hello dulu lah ya. Enggak langsung, Bu. Itu to the point banget gitu. Ngomong dulu, say hello dulu.
Masa apa hari ini? Gitu ya. Udah belanja belum? Anak-anak gimana? Pertama di absen dulu orang rumahnya kan. Bapaknya udah pergi kerja, anaknya semuanya. Bukan hanya di absen isi rumahnya, di absen juga apa yang ada di dapur, apa yang ada di kamar mandi, apa yang ada di ruang tamu, apa yang ada di kamar, semua di absen. Setengah jam pertama pembicaraannya insya Allah masih waras dan normal. Ya kan Bu? Iya enggak? Setelah setengah jam kedua pembicaraan sudah mulai warna-warni. Setelah lebih dari 1 jam pembicaraannya Bu, udah si fulan, dan si fulan. Tahu nggak? Kemarin dia tuh beli mobil, padahal bukannya cuma si tanya. Iya nggak Bu? baru aja ditunda sok kali iya kan nyonyo panjang. Anak siapa kemarin tuh bagi rapor ranking 1. Ada ranking 1 apaan? Orang di rumah aja nggak pernah belajar. Jangan-jangan fitnah lagi mulut kita kan Bu. Perempuan ini memang benar ya kata Ustazah Aisyah Dahlan. Apa kelebihan perempuan Bu? 20.000 kata harus keluar setiap hari. Coba bayangin Bu, 20.000 kata. Ini kalau dibuat ini mungkin penuh. 1 hari Bu Ibu ngomong, direkam ini tuh jadi 1 buku. Apalagi banyak anak. Kalau banyak anak 20.000 katanya tersalur ke tempat yang tepat, ngajari anak, nasihatin anak. Tapi coba kalau anaknya sudah mulai beranjak dewasa, anak udah lepas, anak udah jauh, ada yang di pondok, ada yang di sana, ada yang di situ gitu ya. 20.000 kata ini mau disalurkan kemana? Mungkin kalau disuruh nampung suami kita mungkin nggak mau ya Bu. Ngapain Bu? Pilih apa? Pilih tidur dah gitu ya. Paling aman kalau cerita rahasia itu sama suami kan Bu. Paling aman nggak Bu kalau cerita sama suami? Aman Bu. Kenapa? Ibu baru cerita 10 menit, suaminya udah tepar, udah tidur. Nggak ada yang didengar. Tapi kadang-kadang tadi itu kan suami nggak bisa nampung, dia perlu cari tempat yang lain. Kadang-kadang dia cerita kemana Bu? Ke orang-orang sekitar yang nggak perlu diceritakan, diceritakan. Termasuk dosa apa Bu? Dosa gibah. Gibah itu apaan sih ya? Gibah itu menceritakan sesuatu yang ada pada orang itu. Tetapi kalau kita ceritakan dia nggak suka, itulah gibah. Menceritakan sesuatu yang ada ya Bu, bukan yang tidak ada, yang ada. Tetapi bisa jadi kalau itu diceritakan, dibuka di halayak umum, dia tidak suka, itulah gibah. Kita ceritakan kadang-kadang kan, jangan gibah, jangan ngomongin orang. Ya aku nggak ngomongin orang kok, aku ngomongin yang sebenarnya, itulah gibah. Itulah gibah. Jadi jangan kita merasa ini ya, kadang-kadang Bu, nauzubillah ya. Siri-siri orang takabur itu kan kalau dinasihatin kan balik nyerang ya. Udahlah, nggak usah kita ceritain orang. Dia sombong kan, muncul sombongnya. Harusnya kan tawadu ya. Ya udah, oh iya salah, astagfirullah. Harusnya kan gitu ya. Tapi ini gimana Bu kalau ada perasaan sombongnya? Enggak kok, aku tuh nggak ceritain dia. Ini yang ada, yang bener nih, yang ada sama orang itu kita ceritain, aku ngomongin ini gitu. Itulah gibah. Kalau nggak ada dia buat, kita ceritakan, itu namanya apa Bu? Itu namanya fitnah. Dan kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Gibah itu jelas haramnya. Apakah itu yang buruk? Termasuk juga yang baik. Karena ada kalanya orang berbuat kebaikan itu tidak suka kebaikannya itu diumbar-umbar. Maka hati-hati, tidak setiap apa yang kita tahu, tidak setiap apa yang kita dengar, tidak setiap apa yang kita lihat itu perlu kita ceritakan. Ingat, kelak itu akan jadi dosa yang akan apa Bu? Menghabisi amalan-amalan kita. Memangnya mau Bu? Tetangga kita yang kita gosipin, tetangga kita yang kita gibahin, kita tiap hari beramal, kita tiap hari sholat, puasa, bersedekah, diam-diam kita justru apa Bu? Ngirimin pahala untuk dia lewat apa? Dosa-dosa lisan kita. Mau gak Bu? Mau gak? Besok kira-kira buat lagi gak?
yang kita sukai, dia diam aja, nggak perlu dia cerita, nggak perlu, maaf ya. Mungkin dia amal ibadah dia itu mah biasa aja, sholatnya juga yang wajib aja, puasanya yang wajib aja, zakatnya yang wajib aja, tetapi ternyata kiriman pahalanya justru banyak. Siapa yang rugi? Orang yang menceritainnya. Mudah-mudahan itu bukan kita. Kalaupun kita pernah melakukan, ya Allah, selesailah hari ini tobat, jangan lagi buat. Sebab apa? Tidak main-main. Iya, kalau amal-amal kita selama ini adalah amal-amal yang Allah terima. Karena kadang-kadang Bu, kita sholat untuk khusyuk saja susah nggak Bu? Susah. Kita beramal ikhlas lillahi ta'ala saja kadang susah nggak Bu? Susah. Ini maaf ya Bu, ini maaf. Ini ada bakul jalan nih ya. Kadang-kadang Bu, saya mau infak berapa nih ya? Malu-malu kan? Kayaknya nggak cocok di 2000, tetanggaku itu 5000, aku 5000 juga. Beramalnya kalau sudah karena manusia, sudah jatuhnya tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, apakah pahala dapat Bu? Enggak. Saya kan ngeluarin duit 10.000, tapi tidak ikhlas, tidak jadi pahala. 2.000 juga enggak ikhlas, apalagi enggak jadi pahala. Yang benar tuh yang gimana? Yang ikhlas walaupun banyak gitu ya. Yang ikhlas yang banyak. Dan ini kan artinya kalau susah kan? Menjaga niat itu lebih susah. Menjaga hati itu lebih susah daripada menjaga lembu di tambat. Lembu di tambat ada talinya nampak Bu. Kalau hati kadang-kadang terlepas gitu aja. Asal bukan karena Allah, udah itu meleset. Karena dunia, karena manusia, karena pujian, sanjungan itu yang khawatirnya kita. Asal sudah tidak ikhlas. Coba bayangkan berarti apa? Kita mulai sekarang berharap ya Allah, janganlah lagi kita jadi orang yang bangkrut. Sudah amal tidak banyak, sedekah tidak banyak, tapi gibahnya pula diperbanyak. Jangan, na'udzubillah. Mulai sekarang hentikan. Kalaupun pernah terjadi, ya Allah ampun dan minta maaflah ke orang-orang yang mungkin pernah kita ceritain. Jadi ibu-ibu kalau pernah ibu mungkin jadi korban digibahin orang, tenang aja Bu, nggak usah ibu khawatir. Ikhlaskan aja, ya Allah, aku mah rela apa yang udah dapat pahala gitu ya. Nggak gitu juga ya. Dinasihatin ya, kalau sayang sama temannya itu kita nasihatin. Udahlah sayang lo, nanti amal kita habis dicuri dari orang-orang yang kita ceritain. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di situ penyampaian saya. Mungkin kalau ada waktu 10 menit boleh nanti ada tanya jawab. Jika memungkinkan kita bahas, jika tidak memungkinkan mungkin nanti bisa dicari lewat yang lain ya, gitu ya ibu. Cukup saya cukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.